Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali pada hari ini dapat menyapa lagi saudara. Dimanapun Anda berada hari ini, kiranya kemurahan dan kasih setia Tuhan yang tidak pernah berakhir, yang tidak pernah berubah dalam kehidupan saudara dan saya, yang terus menyertai dalam kehidupan kita semuanya. Mari saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau bawa ucapan syukur kita yang terbaik kepada Dia. Kalau saudara dan saya hari ini dapat bernafas, bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena Tuhan. Amin saudara. Semua karena penyertaan dan kekuatan dan anugerah Tuhan yang Tuhan sudah limpahkan buat kehidupan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu pagi ini. Terima kasih buat nafas hidup. Terima kasih buat kesehatan. Terima kasih untuk perlindungan Tuhan yang begitu ajaib, yang begitu baik, yang Tuhan telah sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik buat kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, pegang janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, janji-Mu, karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Mari katakan sekali lagi pujian ini. Sebab Dialah yang kita andalkan. Hanya Tuhanlah satu-satunya yang kita andalkan dalam kehidupan kita. Mari katakan pujian ini. Menghadapi semua, takkan pernah Dia kecewakan saat ku menyembah. Pertolongan yang Dia sediakan tepat pada waktunya. Ku berseru, Dia lepaskanku tempat harapanku, dan ku berlari padamu, gunung batuku. Kau hapuskan air mataku, tetap
Yesus yang hidup. Glory bagimu, dan ku berlari padamu. Gunung batuku kau hapuskan, air mataku tetap ku pegang janjimu. Karena ku tahu ku berpegang pada Yesus yang hidup. Katakan sekali lagi dengan imanmu, kami berlari kepadamu, dan ku berlari padamu. Gunung batuku kau hapuskan, air mataku tetap ku pegang janjimu. Karena ku tahu ku berpegang pada Yesus yang hidup. Glory bagimu, dan ku berlari padamu. Gunung batuku kau hapuskan, air mataku tetap ku pegang janjimu. Karena ku tahu ku berpegang pada Yesus yang hidup. Sekali lagi katakan, dan ku berlari padamu. Gunung batuku kau hapuskan, air mataku tetap ku pegang janjimu. Karena ku tahu ku berpegang pada Allah yang hidup. Oh, mari kita sembah Tuhan. Ku berpegang pada Allah yang hidup, sebab Kaulah harapanku, Kaulah harapanku Tuhan Yesus. Glory bagimu, ku menyembah, ku menyembah, ku menyembahmu Yesus. Glory, haleluya. Biarlah ku menyembahmu, biarlah ku tinggikan namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Oh, glory. Ku menyembahmu, ku menyembahmu Yesus. Glory bagimu, ku menyembahmu Tuhan. Biarlah kami menyembahmu, biarlah ku menyembahmu Yesus Tuhan. Ini bikin arah masuk, ku menyembahmu, sebab Kau Allah yang hidup, Kau yang layak disembah, Kau yang layak disembah Yesus. Glory bagimu, glory bagimu. Terima kasih Tuhan, cintamu kami hanya bisa temukan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang terus menguatkan kami, yang terus menopang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat campur tangan-Mu
kekuatan kami. Waktu kami jatuh, Engkau mengangkat kami Tuhan. Waktu kami lemah, Tuhan angkat kami. Terima kasih Tuhan. Glory bagimu. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui lembaran sang waktu, Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Sama-sama katakan. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui lembaran sang waktu, Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui lembaran sang waktu, Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Sekali katakan pujian ini. Tuhan, tolong kami, ampuni kami Tuhan, kalau kami selama ini mengandalkan kekuatan kami tanpa Tuhan yang terlibat, tanpa Tuhan yang menyertai. Ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Kami merasa mampu, kami merasa bisa Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara sekali katakan pujian ini. Saat ku renungkan hidup bersamamu, seringkali ku melupakanmu. Ku berjalan sendiri, seakan ku mampu lalui tanpa kekuatanmu. Semakin berat beban hidupku, semakin ku menjauh darimu. Namun ada cinta yang tak
dapat darimu. Telah teruji lalui lembaran sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Terima kasih Tuhan. Telah teruji lalui lembaran sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Sekali lagi katakan, namun ada cinta yang tak pernah berlalu, cinta yang ku dapat darimu. Telah teruji lalui lembaran sang waktu, kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Kau mati bagiku, berkorban untuk diriku. Oh, Yesus, setiamu tak pernah berubah, kasih setiamu yang ajaib. Haleluya. Oh, kasih setiamu Tuhan, memujimu Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih buat kemurahan-Mu Tuhan, buat kasih setiamu Yesus. Oh, terima kasih, glory bagimu. Biarlah ku menyembah, biarlah ku menyembah-Mu. Haleluya. Biarlah kami memuji-Mu, kebesaran-Mu yang telah Kau nyatakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Tiada kata yang indah selain ucapan terima kasih hanya kepada-Mu. Oh, thank you, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat rahmat-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Engkau baik, setiamu tak pernah berubah, glory bagimu. Oh, glory bagimu. Terima kasih. Oh Bapa yang baik Tuhan, terima kasih Tuhan. Cinta-Mu besar buat kami. Setiamu tidak pernah berubah buat kami Tuhan. Glory. Kasih yang ku terima
dari Allah tak berkesudahan, cinta yang kurasa takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Oh, kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan, cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Sekali katakan, sungguh indah Kau Allahku, tak terukur anugerah-Mu, dan ku yakin setiamu kekal selamanya. Kekal selamanya. Kekal selamanya. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini sebelum kami beraktivitas, kami mau dengar firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman-Mu menopang kami, membuat kami mengerti, membuat kami paham akan kebenaran firman Tuhan buat hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Roh hikmat dan wahyu turun buat kami semuanya, demi dan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan melihat renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum saudara dan saya mengawali, biarlah renungan pagi hari ini membuat kita paham dan mengerti akan jalan-jalan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Puji nama Tuhan. Kita akan melihat di Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-11. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-11 berkata demikian. Lalu aku melihat di bawah matahari
bahwa kemenangan perlombaan bukan untuk yang cepat dan keunggulan perjuangan bukan untuk yang kuat. Juga roti bukan untuk yang berhikmat, kekayaan bukan untuk yang cerdas, dan karunia bukan untuk yang cerdik cendikia. Karena waktu dan nasib dialami mereka semuanya. Saudaraku, saya akan bacakan di versi yang lain. Versi firman Allah yang hidup ini jelas banget ya. Di versi firman Allah yang hidup. Coba kita akan membaca ini. Dikatakan firman Tuhan, ada satu hal lain yang kulihat di atas bumi ini, yaitu bahwa orang yang paling cepat larinya tidak selalu menang dalam perlombaan, yang paling kuat tidak selalu menang dalam pergumulan, yang bijaksana tidak selalu dilimpahi makanan, yang pandai tidak selalu kaya, dan yang berpengetahuan tidak selalu berhasil. Semua itu bergantung pada tempat dan waktunya yang tepat. Haleluya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tahukah saudara bahwa penulis daripada kitab Pengkhotbah ini adalah yaitu Raja Salomo. Nah, Raja Salomo ini adalah saya katakan orang yang sudah mencapai titik puncak kehidupan. Dia orang berhikmat, dia orang kaya, dan dikatakan bahwa lagi dia ini banyak wanita, yaitu banyak istrinya. Jadi 3T ini telah dimiliki oleh yaitu Raja Salomo ini. Jadi tahta, harta, dan wanita. Jadi ketiga ini telah dimiliki dan dia dalam posisi puncak. Sebab dikatakan bahwa sesudah Salomo tidak ada orang yang secerdas, seberhikmat Salomo atau paling kaya sejagat ini. Sebab itu telah diberikan oleh Tuhan kepada yang namanya Salomo ini. Nah, Salomo berkata bahwa dikatakan ternyata orang kuat, orang cerdik, orang yang berhikmat, apalagi orang yang pintar dan cerdas, atau mungkin gini saya tambahkan lagi, banyak koneksi, tidak selalu menempati posisi yang tepat, tidak selalu unggul, tidak selalu nomor satu, atau mungkin lebih saya permudah lagi, tidak bisa untuk yang namanya gini, bertahan dalam kehidupan ini. Oh ya, tidak cukup untuk kita berhikmat, tidak cukup saudara kaya, tidak cukup saudara yang namanya yaitu banyak pengalaman untuk saudara bisa bertahan untuk menghadapi kehidupan ini, saudaraku. Oh ya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ini yang saya mau katakan, saudara dan saya butuh kekuatan yang ekstra untuk menghadapi sebuah kehidupan ini. Sebab dikatakan dalam firman Tuhan di versi yang firman Allah yang hidup, dikatakan bahwa begini, semua itu bergantung pada tempat dan waktunya yang tepat. Ini terjemahan bahasa aslinya berkata karah, yaitu karah ini mempunyai arti yaitu berjumpa dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ternyata cepat, kuat, apalagi kaya, orang banyak kenalan, tidak selalu bisa bertahan, bisa kuat untuk menghadapi kehidupan ini, atau berdiri di tempat paling nomor satu atau number one. Saudara dan saya butuh yang namanya karah atau anugerah penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya apa, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Supaya hidup saudara tertata dengan baik. Nah, arti karah ini mempunyai arti bahwa gini, yaitu mempunyai arti adalah sebuah peristiwa yang disetting oleh Tuhan untuk rencananya tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Saya ulangi sekali lagi, karah itu mempunyai arti yaitu sebuah peristiwa yang disetting oleh Tuhan untuk rencananya tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Atau lebih saya persingkat lagi, karah itu mempunyai arti adalah anugerah atau penyertaan Tuhan dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Jadi sekali lagi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ternyata tidak cukup untuk saudara bisa bertahan untuk menghadapi kehidupan ini. Tidak cukup saudara yang namanya cepat, tidak cukup saudara menjadi kaya, tidak cukup saudara banyak koneksi dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak ada yang namanya penyertaan Tuhan, tidak ada yang namanya karah, ingat saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, nol adanya. Sebab
pengkhotbah ini berkata atau Salomo berkata bahwa ternyata enggak cukup untuk saudara kuat, cepat, hebat, banyak kenalan, banyak pengalaman. Enggak cukup untuk saudara bisa bertahan atau menempati posisi nomor 1 dalam dalam sebuah pertandingan dalam kehidupan ini, saudaraku. Tetapi butuh yang namanya karah atau sebuah peristiwa yang benar-benar gini disetting oleh Tuhan untuk rencananya tergenapi dalam hidupmu. Dikatakan bahwa gini, semua itu bergantung pada tempat dan waktunya yang tepat, saudaraku. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana karah itu bisa muncul atau bisa bekerja dalam hidup saudara dan saya adalah begini, saudaraku. Saudara dan saya haruslah terhubung dengan Tuhan setiap hari. Saudara dan saya haruslah yang namanya gini, melekat kepada kebenaran firman Tuhan. Bahwa sangatlah sulit karah itu bekerja kepada orang yang tinggi hati. Sangatlah sulit karah itu bekerja dalam kehidupan orang yang sombong hatinya. Sebab ukuran Tuhan untuk mengangkat dan menurunkan hidupmu itu adalah takarannya adalah hati, saudaraku. Nah, kalau hatimu sudah mulai sombong, tinggi, itu sangat sulit Tuhan untuk membentuk hidupmu, saudaraku. Nah, dibutuhkan yang namanya kelemah lembutan, hati yang rela untuk yang namanya menerima pembentukan daripada Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, karah ini bisa mengalir kepada orang yang rendah hati. Karah ini bisa mengalir kepada orang yang tidak sombong. Tetapi karah susah bekerja, susah mengalir ketika kita tinggi hati, waktu kita sombong. Oh iya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Nah, oleh sebab itu melekatlah kepada Tuhan. Sebab salah satu bentuk daripada kita orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang rendah hati adalah gini. Kita yaitu terus bergantung sepenuhnya sama Tuhan. Kita melekat kepada Tuhan. Kita terus berkata bahwa Tuhan, aku tanpa penyertaan-Mu aku tidak bisa. Oh iya, saudaraku, tahukah ciri-ciri orang yang sombong, ciri-ciri orang yang tinggi hati adalah begini. Malas beribadah, malas berdoa, malas baca firman. Kita merasa bahwa aku tanpa Tuhan, aku bisa. Oh iya, ini yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Sebab dikatakan firman Tuhan sudah jelas. Ternyata engkau mungkin gini, banyak koneksi, banyak pengalaman. Engkau mungkin cepat, engkau cerdas, engkau mungkin berhikmat. Ternyata tidak cukup, saudaraku. Engkau membutuhkan yang namanya karah atau anugerah. Biarlah engkau gini, dipertemukan dengan orang yang tepat, di waktu yang tepat, di tempat yang tepat. Dan itu sebuah settingan yang daripada Tuhan. Sebuah peristiwa yang disetting oleh Tuhan. Supaya apa? Rencananya tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Amin, saudaraku. Nah, biarlah firman Tuhan pada hari ini menguatkan dalam kehidupan saudara dan saya. Mari sekali lagi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Saudara dan saya butuh anugerah. Keluargamu butuh karah. Bisnismu butuh karah. Pelayananmu butuh karah. Dan kehidupanmu sehari-hari butuh karah. Nah, karah itu bisa mengalir waktu hatimu gak sombong, hatimu gak tinggi. Sebab sangatlah sulit karah itu bekerja kepada orang yang tinggi hati atau orang yang sombong. Amin, saudaraku. Terkoneksilah dengan Tuhan supaya benar-benar Tuhan menyatakan anugerahnya dalam kehidupan saudara dan saya. Mari saudaraku, kita berdoa bersama-sama untuk firman Tuhan pada hari ini. Bapa, terima kasih untuk rahmat dan anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Dan kami terus berdoa, ada pokok-pokok doa yang masuk. Tuhan, ada anak-anak-Mu yang mendaftar, yaitu di salah satu instansi pemerintahan. Tuhan, tolong kiranya hikmat-Mu bekerja, kiranya kuasa-Mu bekerja dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong berikan pekerjaan yang terbaik. Pekerjaan yang terbaik Tuhan nyatakan dalam nama Yesus. Yang lagi sakit, apapun bentuk sakit itu dalam nama Yesus. Penyakit stroke, penyakit yaitu jantung, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kanker di hati, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Engkau menjadi sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama Tuhan, terpuji nama-Mu.
Kami menyerahkan hidup kami hari ini, biarlah hari ini kami dalam perlindungan dan dalam berkat Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dan akhirnya kami kembalikan segala hormat, segala puji, segala ucapan syukur kami berikan hanya kepada Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin ada beban doa atau pokok-pokok doa, saudara bisa menghubungi di WA kami di 081 359 741 042. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.